Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang latihan soal yang kemarin, yang pemuaian. Karena yang kemarin pembahasan pemuaiannya lewat ya. Nah, LKPD-nya itu yang ini. Yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan 5 contoh peristiwa yang di dalamnya terdapat prinsip pemuaian, pemuaian pada zat padat, zat padat, cair maupun gas. Kemudian menganalisis peristiwa tersebut dan jelaskan prinsip pemuaian itu terjadi. Jadi contohnya misalnya pada pemuaian pada rel kereta, di mana rel kereta ini kan terbuat dari besi. Jadi kalau misalnya terkena panas, lama-kelamaan dia akan memuai. Ini misalnya ini ada rel kereta, itu diberi apa namanya? Diberi celah. Kenapa? Karena kalau terkena panas matahari dia akan memuai. Jadi memuainya itu ini anggap aja lurus ya. Memuainya nanti bisa saja seperti ini. Makanya diberi cerah. Kemudian kalau pada malam hari dia akan menyusut. Jadi kalau siang hari dia akan mengalami pemuaian atau pemanjangan. Kalau pada siang hari dia mengalami penyusutan atau pemendekan, kembali ke seperti semula. Kemudian bisa aja yang kedua itu pemuaian pada kaca jendela. Mengapa kaca jendela bingkainya diberi celah yang berlebih? Karena kaca itu ya sama seperti rel kereta api. Kalau pada siang hari dia bisa memuai, jadi kalau misalnya nggak diberi celah itu kacanya itu dia akan pecah. Jadi kalau misalnya memang kacanya itu benar-benar ngepas sesuai bingkingnya, nanti kalau misalnya pada siang hari dia kan memuai tuh. Nah, itu kan udah nggak ada celah lagi. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada celah lagi, lama-kelamaan dia akan pecah gitu. Kemudian pemuaian pada balon. Jadi balon ini mengalami pemuaian gas namanya, di mana dia ini terjadi pada balon udara. Jadi balon udara ini terjadi pemuaian secara gas. Jadi kalau misalnya saat terjadi kenaikan suhu, jadi kan kalau balon udara itu ada suhunya, ada apinya maksudnya, ada apinya ini. Nah ini penumpangnya. Nah jadi apinya ini yang membuat dia itu ke atas gitu. Jadi ketika terjadi pemuaian, partikel-partikel pada gas yang ada di dalam balon udara dia akan bergerak lebih cepat. Kemudian pemuaian pada air raksa pada termometer, ya, itu juga. Jadi ketika termometer, misalnya ada termometer batang, awalnya dia 0 derajat, kemudian ketika dipanaskan atau diberi suhu, mengalami kenaikan suhu, maka raksanya makin lama makin ke atas menunjukkan kenaikan suhu. Kemudian pemuaian pada kabel listrik. Ini kabel listrik itu sama seperti yang tadi ya. Kenapa dibuat agak longgar kabel listriknya? Supaya nanti ketika siang hari dia akan memuai semakin bertambah panjang, tapi kalau pada malam hari dia bertambah tegang karena penyusutan. Kemudian kalau pada zat cair itu raksa dan juga dalam mendidih air. Jadi di sini ada air, ada tekonya, ini ada api. Di mana air yang ada di sini, partikel-partikel zat cair yang ada di sini, dia akan
memiliki massa jenis yang lebih kecil, sehingga kalau massa jenisnya lebih kecil, dia akan naik ke atas. Nah, yang punya massa jenis lebih besar, dia akan turun ke bawah menggantikan posisi partikel air yang massa jenisnya kecil. Kemudian, ketika dikenai suhu, partikel tersebut akan memiliki massa jenis kecil, kemudian ke atas lagi. Begitu seterusnya, sehingga dia mengalami siklus gitu ya. Jadi, itulah kenapa air ketika dipanaskan itu gelubuk-gelubuk gitu. Kemudian yang ke selanjutnya, Munzenberg merupakan alat yang digunakan untuk menyelidiki muai panjang suatu logam. Logam yang dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang tersebut ditandai dengan yang benar yang A ya, jarum penunjuk yang menyimpang maksudnya. Kemudian ini yang nomor 2. Ibu screenshot dulu. Yang nomor 2 dan 3 ini jawabannya nggak ada ya, nggak bisa dikerjakan. Nggak bisa dikerjakan, tapi rada aneh, agak aneh. Jadi di sini Pak Robert sedang memasang kaca jendela rumahnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 12 cm, lebarnya 9 cm. Koefisien muai panjangnya 0,023459 derajat Celcius. Luas akhirnya berarti AT-nya 182,246 cm persegi. Suhu itu T0-nya 28 derajat Celcius. Yang ditanyakan T akhirnya berapa? Berarti kita pakai rumus luas, karena ini membahas tentang luas, berarti kita pakai rumus luas pada pemuaian, yaitu delta A sama dengan A0 kali alfa kali delta T. Delta A ini itu kan AT dikurangi A0. Yang ini A0, ini alfa kali delta T. Ketika AT dikeluarkan, maka A0 kali alfa kali delta T ini di dalam kurung negatif 0 pindah ruas jadi positif A0. Berarti AT sama dengan, karena di sini ada A0, di sini A0, A0-nya dikeluarkan, alfa delta T plus 1. Jadi yang ini didahulukan baru ditambah 1. AT-nya 182. Ibu geser terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya rumus yang kedua. Kalian nggak perlu membuat seperti ini juga, seperti sama Ibu. Langsung kalian tulis rumus seperti ini juga nggak apa-apa. Atau kalian tulis seperti ini juga nggak apa-apa, terserah. AT-nya 182,246. A0-nya bisa kita cari dari mana? Dari ini. Dari ini. Nih. Panjang kali lebar. Ini karena ini cm, kita tetap buat cm. Cara cari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 12 cm kali 9 cm sama dengan berapa? 108 cm persegi. Berarti A0-nya ini A0 atau luasnya, luas awal-awalnya itu 108. Berarti di sini dapat kita tulis 108. Alfanya 0,22459, delta T-nya yang dicari ditambah 1. Habis itu ini sama ini 182 dibagi 1846. Kita pindah ruas dulu. 182,246, karena di sini perkalian, maka kalau pindah ruas ke sini jadi pembagian. 108 sama dengan 0,22459 delta T ditambah 1. Ini kalau dibagi, sebentar Ibu cari kalkulator dulu.
Setelah dipakai kalkulator, itu hasilnya 1,687. 0,089 delta T. Nah, ini kan plus 1 tuh. Kalau pindah ruas ke sini jadi 1,687 dikurangi 1 sama dengan 0,249 delta T. Nah, jadi kalau misalnya plus 1 di kanan, pindah ruas ke kiri, dari awalnya plus, pindah ke kiri jadinya min. Berarti ini 0,687 sama dengan 0,249 delta T. Jadi delta T sama dengan 0,687 dibagi 0,249. Berarti delta T sama dengan, Ibu hitung dulu, 2,49, 76.000. Jadi delta T-nya itu 76.000. 76.384 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah T akhirnya. Kita tahu delta T itu sama dengan T akhir dikurangi T awal. Delta T-nya itu ini. Berarti kita ubah 76.384 sama dengan ini yang dicari. T0-nya tadi 28 ya. T0-nya tadi ya 28. Berarti ini 28. Berarti kalau pengen cari DT akhirnya, berarti ini pindah ruas. Awalnya negatif, pindah ruas jadi positif. 76.384 ditambah 28. Itu DT akhirnya, yaitu 12 simpen 1, 11 simpen 1, 4, 7, 6. Jadi T akhirnya itu ini, sedangkan tidak ada di jawaban. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, tetap dikerjakan aja sesuai dengan rumusnya. Kemudian nomor selanjutnya. Nomor 3. Ini kalau kalian kurang kelihatan ya. Nomor 3 Ibu screenshot dulu. Kita hitung yang nomor 3. Jadi nomor 3 di sini ada sebuah perak yang berbentuk kerucut. Memiliki koefisien panjang sekian, dipanasi dari sehingga sekian. Berarti alfanya 0,249 derajat Celcius. T awalnya 38 derajat Celcius. T akhirnya 198 derajat Celcius. Delta T-nya T akhir dikurangi T awal. T akhirnya 198 dikurangi 38. Itu berapa? 160 ya. 160 derajat Celcius. Nah, kemudian kerucut tersebut memiliki diameter dan tinggi, berarti D-nya itu 7 cm, tingginya itu 12 cm. Yang ditanyakan pertambahan volume, delta V-nya berapa? Nah, dari sini kita bisa mencari V-nya kerucut, V mula-mulanya kerucut. Sepertiga pi R kuadrat D. Sepertiga kali 22/7 kali R-nya 7/2. Kalau diameternya 7 berarti R-nya dibagi 2. 7/2 kali 12. Ini coret ini 6, ini coret ini 11, ini coret 1, ini 1, ini 2. Berarti tinggal 22 kali 7, 11 kali 7 kali 2.
22 kali 7 itu 154 kalau nggak salah. Ya, 154 cm kubik. Nah, pakai rumus yang seperti biasanya. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Delta V-nya yang dicari, V0-nya 154, gamanya 3 kali alfa, delta T-nya 160. Berarti 154 kali 3, alfanya itu 0,24 19 kali 160. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator, 154 kali 3 kali 0,223419 dikali 160. Hasilnya 1,4. 1,4 cm kubik. Apakah ada yang nomor 3? Oh, ada ya ternyata. Ini sebenarnya ada terusannya. Iya. Ini sebenarnya ada terusannya 1, ini Ibu bulatkan 1,40448 cm kubik. Jadi yang nggak ada jawabannya itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ternyata ada jawabannya, yaitu yang A. Kita coret yang A. Kemudian nomor 4. Kita lihat nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 di sini ada suatu grafik VT terhadap delta T. Yang ditanyakan adalah koefisien muai panjangnya. Nah, berarti di sini kita boleh pilih salah satu VT-nya di titik mana, boleh di titik ini 1, titik ini 2, atau titik ini 3. Jadi ada pilihan 3 titik, kita pilih salah satu saja. Kemudian yang yang diketahui volume mula-mula. Volume mula-mula ini merupakan volume awal V0-nya, yaitu 352 cm kubik. Nah, misalnya Ibu Tata ambil yang paling bawah aja VT-nya. Berarti VT-nya sama dengan 352,12144 cm kubik. Kemudian delta T-nya berarti yang ini. Karena apa? Karena lurus titiknya itu X terhadap Y 15 sama 352 yang ini. Nggak boleh yang 30. Kalau pilihan 30 ya berarti harus yang ini, yang lurusnya titiknya gitu ya. Berarti delta T-nya sama dengan 12 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah alfanya. Koefisien muai panjang. Alfanya piro gitu ya. Alfanya berapa? Kita pakai rumus yang tadi tetap delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, atau kita bisa pakai rumus yang langsung tadi, VT sama dengan V0 gamma delta T plus 1. VT-nya diketahui sudah ada 352,12144, V0-nya 352, gamma-nya itu 3 kali alfa ditambah 1. Ini pindah ruas ke sini ya. Jadi 352,12144 dibagi 352 sama dengan 3 alfa plus 1. Kita geser ke bawah. Kita hitung menggunakan kalkulator. Simsalabim ya. 352,12144 bagi 352. Hasilnya 1,223345 sama dengan 3 alfa plus 1. Karena kita pengen nyarinya alfa, berarti satunya pindah ruas. Berarti dari awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti 1,0003345, ini 0 ya. Dikurangi 1 sama dengan 3 alfa. Berarti 0,223345 sama dengan 3 kali alfa. Berarti alfanya sama dengan 0,0000345
dibagi 3. Berarti berapa? Kita pakai kalkulator. Dibagi 3, hasilnya adalah 0,234.115 Celcius. Jadi hasilnya yang ini. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang ini, yang C. Kemudian yang nomor 5. Aditya memanaskan 2 jenis logam yang memiliki panjang yang sama. Ada aluminium dan juga kuningan. Ibu screenshot dulu nomor 5. Kemudian jadi koefisien yang aluminium itu alfa A-nya itu 0,2425 derajat Celcius, sedangkan kalau yang kuningan alfa K-nya 0,000019 derajat Celcius. Pemanasan tersebut dilakukan secara bersamaan. Jika perubahan suhu yang terjadi pada kedua logam tersebut sama, pernyataan berikut yang benar adalah, ingat, delta alfa sama dengan L0 L0. Kok delta alfa? Apa perpanjangan ya? Berarti delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Mana L0-nya sama, delta T-nya juga sama, berarti tinggal delta L sama alfa aja. Jadi kita nggak usah pedulikan L0 sama delta T, karena L0 sama delta T-nya itu sama. Jadi yang A, kuningan memiliki pertambahan panjang lebih besar daripada aluminium. Ingat, kuningan itu 0,00019, yang aluminium itu 0,000025, lebih besar aluminium daripada kuningan. Berarti pernyataan A salah, harusnya yang aluminium yang lebih besar. Kemudian, aluminium memiliki pertambahan panjang lebih besar daripada kuningan. Nah, ini benar. Kemudian perbandingan pertambahan panjang aluminium dan kuningan sekian. Kita coba ya. Berarti delta L ini apa? Aluminium dulu. Ya, aluminium dibandingkan delta L kuningan. Berarti ini alfa A, yang ini alfa kuningan. Berarti delta LA per delta LK, kita masukkan angkanya 0,2425 per 0,2419. Berarti kalau misalnya kita hapus 00-nya, berarti tinggal ini taruh di sini ya. Ini tinggal delta LA per delta LK sama dengan 25